Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan membahas salah satu struktur data yang cukup penting nih dalam dunia pemrograman maupun algoritma, yaitu DQ atau Double Ended Queue. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadif Azadiaka, saya mahasiswa jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, struktur data DQ ini mungkin masih kurang dikenal ya dibanding stack ataupun queue biasa. Padahal sebenarnya DQ ini jauh lebih fleksibel nih teman-teman, karena banyak digunakan di algoritma modern. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian DQ, karakteristiknya, bagaimana mekanismenya, dan cara kerjanya. Saya juga akan menyebutkan apa kekurangan dan kelebihan dari DQ, serta pada akhir video akan saya contohkan program sederhananya yang biasa ditulis pada GitHub. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas pada slide pertama, yaitu pengertian DQ. Nah, oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. DQ adalah singkatan dari Double Ended Queue, yang artinya antrian yang punya dua ujung operasional. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya pada DQ kita bisa menambahkan elemen dan menghapus elemen dari dua sisi. Nah, yaitu sisi depan atau yang bisa disebut dengan front, dan sisi belakang atau juga bisa kita sebut dengan istilah rear. Nah, pada queue biasa kita hanya bisa menambah data dari belakang dan menghapus dari teman kan teman-teman. Sedangkan kalau di stack kita punya istilah yaitu LIFO atau satu pintu. Kepanjangan dari LIFO sendiri adalah last in, first out. Nah, kalau di DQ atau Double Ended Queue sendiri, itu kedua konsep itu digabungkan teman-teman. Jadi di DQ itu kita bisa membuat DQ itu bekerja seperti queue, bisa juga bekerja seperti stack. Jadi tergantung operasi yang kita pilih. Karena fleksibilitasnya itu DQ sering dipakai dalam pemrograman dan algoritma yang butuh dua arah manipulasi data. Jadi kalau secara umum ya teman-teman, DQ ini ada prinsipnya bahwa operasi yang paling cepat terjadi di bagian yang paling ujung, bukan di tengah. Jadi kalau kita butuh sering menambah atau menghapus elemen di dua sisi, DQ ini menurut saya adalah pilihan yang tepat. Baik, slide yang kedua yang akan kita bahas adalah karakteristik dari DQ itu sendiri. Nah, karakteristik ini penting ya, supaya kita tahu kenapa DQ ini berbeda dari struktur data yang lain. Nah, jadi beberapa karakteristik utama dari DQ adalah yang pertama, DQ memiliki dua ujung utama, yaitu front dan rear. Nah, semua operasi baik penambahan maupun penghapusan akan terjadi di ujung-ujung ini. Nah, yang kedua, DQ sendiri punya 4 operasi dasar. Yang pertama yaitu adalah push front, yaitu menambah data ke depan. Yang kedua yaitu push back, yakni menambah data ke belakang. Yang ketiga adalah pop front, yakni menghapus data dari depan. Yang keempat adalah pop back, yaitu menghapus data dari belakang. Nah, yang ketiga adalah bisa diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Jika pakai linked list, ukuran DQ itu bisa bertambah, teman-teman. Nah, kalau pakai array, biasanya dibuat dalam bentuk circular array ya, supaya tidak boros memori. Nah, kalau yang keempat, akses tengah tidak disediakan. Jadi kalau kita mau mengakses nih teman-teman indeks tertentu di tengah, itu bukan tujuan DQ ya. DQ itu fokus pada efisiensi dari operasi yang ujung. Nah, yang kelima, DQ dapat berperan sebagai dua struktur data sekaligus. Jadi kalau kita hanya menggunakan pushback dan pop front, jadi DQ ini berfungsi seperti queue, teman-teman. Nah, kalau kita pakai pushback dan popback, nah ini kebalikannya. DQ justru berfungsi sebagai stack.
seperti stack. Nah, jadi karena beberapa karakteristik tadi kan bisa teman-teman lihat ya, kalau DQ ini sangat fleksibel. Jadi karena itulah DQ ini sering dipakai dalam berbagai algoritma modern yang butuh kontrol yang lebih besar daripada queue yang biasa. Baik, slide yang ketiga yakni mekanisme cara kerja DQ. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya DQ ini bekerja, teman-teman. Nah, jadi bayangkan kalau ada barisan atau antrian yang punya pintu di depan dan punya pintu di belakang nih, teman-teman. Nah, tiap elemen yang masuk bisa memilih mau pintu belakang atau pintu depan. Nah, gitu juga dengan saat elemen itu keluar. Jadi elemen tersebut bisa keluar dari pintu depan, bisa juga pintu belakang nih, teman-teman. Nah, jadi ketika kita panggil misal push front, maka elemen yang dimasukkan dari bagian depan antrian. Nah, kalau kita panggil pushback, nah elemen ditambahkan di bagian yang paling belakang, teman-teman. Nah, sementara kalau kita pakai pop front, maka elemen yang paling depan, bagian paling depan itu akan dihapus, teman-teman. Sementara kalau kita pakai pop back, elemen yang paling di belakang akan dihapus. Nah, jadi kan bisa kita lihat kalau ini membuat DQ ini sangat efisien. Nah, DQ ini tidak membutuhkan operasi yang memindahkan semua elemen. Semua elemen harus dipindahkan ke tengah atau istilahnya melakukan ini ya, teman-teman, shifting. Nah, jadi semuanya itu tetap berada di ujung, jadi tidak perlu banyak operasi atau perhitungan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penggunaan DQ di kehidupan nyata. Nah, yang pertama adalah sliding window algorithm. Nah, jadi DQ ini digunakan pada pemrosesan data yang real time, misalnya mencari nilai maksimum dalam 10 data terakhir. Nah, DQ ini efisien, teman-teman, dalam algoritma ini. Dan yang kedua, fitur undo redo di aplikasi. Yang paling terkenal yaitu Microsoft Word atau text editor nih, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman sedang mengerjakan tugas di Microsoft Word, kan itu kita bisa undo atau redo. Jadi ini kan operasinya ada di dua arah nih, teman-teman. Bisa kembali ke state yang sebelumnya, atau juga kita bisa maju ke state yang berikutnya. Nah, yang ketiga juga ada browser navigation. Nah, jadi ketika kita menekan tombol back dan atau forward, browser itu tuh menyimpan history, teman-teman, atau riwayat. Jadi seperti DQ. Yang keempat adalah algoritma BFS yang dioptimasi. Jadi BFS biasa memakai Q, teman-teman, tetapi BFS tertentu seperti 0 sampai 1 BFS memakai DQ. Fungsinya kenapa? Fungsinya adalah untuk performa yang lebih cepat atau efisien. Yang kelima adalah mengecek palindrom. Jadi kita bisa mengakses karakter depan dan belakang sekaligus. Nah, baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan DQ. Nah, kelebihannya sendiri adalah yang pertama, DQ ini fleksibel, teman-teman. Dia bisa berperan seperti stack, tapi juga bisa menjadi queue. Dan yang kedua, ini efisien, teman-teman. Dan yang ketiga, DQ ini sangat cocok untuk algoritma yang modern. Karena banyak algoritma modern itu yang terkenal memakai sistem DQ. Dan yang keempat, DQ ini lebih cepat daripada vektor atau list pada operasi ujung. Nah, kekurangan dari DQ ini yang pertama adalah tidak cocok, teman-teman, untuk akses index yang tertentu. Jadi karena memang ada beberapa indeks yang tidak dirancang untuk digunakan menggunakan DQ, teman-teman.
Yang kedua adalah implementasinya lebih rumit, karena terutama kalau kita pakainya array sirkular, teman-teman. Yang ketiga, kalau kita pakai array ada resiko overflow nih, teman-teman, jika ukurannya tidak kita atur lebih dahulu. Dan yang keempat, kurang efisien untuk operasi di tengah. Jadi kalau secara umum nih, teman-teman, kalau kebutuhan kita berhubungan dengan dua ujung data, DQ ini pilihan yang terbaik. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai program sederhana yang menggunakan DQ atau double-ended queue di Python. Nah, yang pertama adalah kita bisa import modulnya dulu ya, teman-teman. Yang pertama, baris paling atas kita tuliskan from collection import DQ. Ini baris yang digunakan untuk mengambil atau mengimport tipe data DQ dari modul yang bernama collection. Nah, DQ ini memungkinkan kita untuk menambah atau menghapus elemen dari depan dan belakang dengan mudah. Nah, yang kedua adalah kita bisa mulai membuat DQ-nya. Kita bisa tuliskan DQ sama dengan DQ buka kurung dan tutup kurung. Nah, sekarang variabel DQ itu sudah menjadi sebuah DQ yang masih kosong nih, teman-teman, dan sudah siap kita isi. Bagian yang ketiga adalah kita bisa mulai untuk menambahkan elemennya. Nah, kita punya 3 operasi ya, teman-teman, di sini. Jadi ada append 10, artinya menambahkan angka 10 ke bagian belakang DQ. Nah, yang kedua adalah append left 20, artinya menambahkan angka 20 ke bagian depan DQ. Dan append 30, ya ini menambahkan angka 30 di bagian belakang. Jadi setelah 3 baris ini, isi DQ dari depan ke belakang adalah 20, 10, dan 30 nih, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa untuk melihat isi DQ yang saat ini, kita bisa menggunakan perintah print ya, teman-teman. Jadi yang selanjutnya adalah kita bisa mulai untuk menghapus elemennya. Selanjutnya kita bisa menghapus elemennya. Sebelumnya kita cek dulu nih, teman-teman, apakah DQ-nya ini tidak kosong, agar programnya nanti tidak error. Jadi kalau DQ-nya ada isinya, kita hapus satu elemen dari belakang menggunakan pop. Nah, kemudian kita juga bisa hapus satu elemen dari depan menggunakan pop left. Nah, jadi dari DQ 20, 10, dan 30, pertama 30 dulu yang dihapus dari belakang, lalu 20 dihapus dari depan. Jadi hasilnya tinggal angka 10 nih, teman-teman, yang ada di tengah. Nah, selanjutnya adalah kita menampilkan hasil akhirnya, teman-teman, setelah 2 elemen tadi dihapus. Nah, outputnya adalah 10, artinya DQ sekarang hanya berisi 1 elemen saja. Jadi lewat contoh kode ini, teman-teman, kita bisa melihat ya bagaimana cara menambah elemen ke depan dan belakang, serta bagaimana caranya kita menghapus elemen dari kedua ujung DQ. Nah, jadi inilah kelebihan dari struktur data DQ. Operasi di kedua ujung, baik di ujung depan maupun belakang, itu mudah dan sangat cepat dan fleksibel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.